Saat tangan mau klik check out, coba tanya ke diri sendiri, ini kebutuhan atau cuma pelarian? Pertanyaan sederhana itu bisa jadi rem darurat sebelum lo bikin keputusan yang disesali. Pernah nggak sih lo ngerasa udah jadi orang paling hemat sedunia, tapi tetap aja dompet bocor juga? Udah nolak nongkrong, nahan beli kopi, skip check out berkali-kali, tiba-tiba satu hari lo kalap dan belanja tanpa mikir. Rasanya kayak balas dendam sama diri sendiri. Kalau lo pernah ngalamin, bisa jadi lo lagi kejebak psikologi keuangan yang gak kelihatan tapi dampaknya nyata banget. Frugal fatigue itu nyata. Ini kondisi ketika lo terlalu lama memaksa diri buat hidup super hemat sampai mental lo capek duluan. Awalnya disiplin, lama-lama tertekan. Setiap pengeluaran terasa kayak dosa. Setiap keinginan harus ditahan. Hidup jadi kaku dan penuh batasan. Dan saat energi mental lo habis, kontrol diri ikut runtuh. Yang bikin bahaya, frugal fatigue sering datang diam-diam. Lo merasa kuat-kuat aja, padahal di dalam kepala udah numpuk rasa jenuh. Begitu ada diskon gede atau promo menarik, otak lo langsung cari pembenaran. Gak apa-apa lah, gue udah hemat kok kemarin-kemarin. Dari situ, satu klik berubah jadi 5 klik. Keranjang penuh, saldo pun menyusut. Revenge spending biasanya bukan soal butuh barangnya, tapi soal pelampiasan emosinya. Lo nggak beli sepatu karena sepatu lama rusak, tapi karena lo capek nahan diri. Belanja jadi semacam hadiah instan buat mengobati rasa lelah. Masalahnya, efek senangnya cuma sebentar. Setelah itu, yang datang justru rasa bersalah dan stres. Di sisi lain, ada jebakan modern yang makin memperparah keadaan. Pay later. Konsep beli sekarang bayar nanti terdengar ringan dan fleksibel. Prosesnya cepat, gak ribet, cuma beberapa klik. Barang langsung datang, tapi uang belum terasa keluar. Disinilah otak kita sering ketipu, karena gak ada rasa kehilangan saat transaksi terjadi. Pay later mengaburkan batas antara uang yang kita punya dan uang yang sebenarnya belum kita miliki. Cicilan kecil terlihat aman, padahal kalau ditotal bisa cukup besar. Karena pembayarannya ditunda, otak lo merasa semuanya masih terkendali. Padahal di belakang layar, tagihan mulai menumpuk dan siap datang di akhir bulan. Gabungan frugal fatigue dan kemudahan pay later itu seperti bensin dan api. Lo lagi capek nahan diri, lalu ada fitur yang bikin belanja terasa ringan dan gak menyakitkan. Tanpa sadar lo pakai pay later sebagai pelarian. Ujungnya bukan cuma saldo tipis, tapi juga tekanan mental karena harus bayar kewajiban yang makin banyak. Solusi pertama adalah berhenti jadi ekstrim. Hemat itu penting, tapi jangan sampai bikin lo tersiksa. Sisihkan anggaran khusus buat senang-senang yang wajar. Dengan begitu, lo tetap punya ruang buat menikmati hasil kerja keras tanpa harus merasa bersalah atau menunggu sampai meledak. Kedua, ubah cara lo melihat reward. Gak semua bentuk penghargaan harus berupa barang. Kadang istirahat yang cukup, nonton film favorit, atau quality time bareng teman jauh lebih menyegarkan dibanding belanja impulsif. Cari sumber kebahagiaan yang gak selalu terhubung sama transaksi. Ketiga, perlakukan pay later sebagai hutang nyata, bukan fitur tambahan. Catat semua transaksi seolah-olah uangnya sudah langsung keluar. Lihat total kewajiban lo secara jujur. Ketika angka itu terlihat jelas, lo akan lebih sadar sebelum nambah beban baru. Kalau perlu, turunkan limit atau nonaktifkan sementara fitur pay later. Ini bukan berarti lo nggak dewasa, tapi justru bentuk tanggung jawab. Mengurangi godaan seringkali lebih efektif daripada mengandalkan tekad semata. Sistem yang aman bikin lo lebih mudah disiplin. Biasakan juga aturan jeda sebelum belanja barang non-darurat. Kasih waktu minimal 1 hari buat mikir. Banyak keinginan itu cuma dorongan sesaat yang muncul karena emosi. Setelah beberapa jam atau sehari, biasanya hasratnya menurun, dan lo bisa ambil keputusan lebih rasional. Yang gak kalah penting, belajar mengenali emosi di balik keputusan finansial lo. Saat tangan mau klik check out, coba tanya ke diri sendiri, ini kebutuhan atau cuma pelarian? Pertanyaan sederhana itu bisa jadi rem darurat sebelum lo bikin keputusan yang disesali. Pada akhirnya, keuangan bukan cuma soal hitung-hitungan angka, tapi juga soal mengelola diri sendiri. Kalau lo bisa seimbang antara disiplin dan menikmati hidup, serta sadar bahwa pay later itu tetap hutang, lo bakal lebih tenang.
Jangan sampai rasa lelah dan kemudahan sesaat bikin masa depan lo yang harus bayar mahal.